Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oktaviani Windra Puspita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan pembuatan video pembelajaran ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Nur Kartika Sare dengan NIM 215221206, yang kedua yaitu Alfiona Novitasari dengan NIM 215221214, yang ketiga yaitu Nistrina Putri Umardani dengan NIM 215221222, yang keempat yaitu Maheswari Nur Isnaini dengan NIM 215221230, yang terakhir yaitu Maya Dwi Puspitasari dengan NIM 215221238. Dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan tentang mempromosikan produk. Mempromosikan produk. Pengertian mempromosikan produk. Kata promosi berasal dari kata promover yang artinya bergerak maju atau mendorong maju atau memajukan suatu gagasan. Menurut Wikipedia Indonesia, pengertian promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan kata lain, adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Menurut pakar pemasaran yaitu Bond dan Karts, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Jadi, kesimpulan promosi adalah memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar produk yang ditawarkan dapat dibeli dan meningkatkan penjualan. Materi yang selanjutnya adalah tujuan mempromosikan produk. Tujuan yang pertama adalah untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku konsumen atau pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Tujuan yang kedua untuk membentuk cita produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan penjual atau si pemilik produk. Tujuan yang ketiga untuk bersaing dengan kompetitor. Yang keempat untuk meningkatkan keuntungan untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku konsumen atau pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Tujuan yang kedua untuk membentuk cita produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan penjual atau si pemilik produk. Tujuan yang ketiga untuk bersaing dengan kompetitor. Yang keempat untuk meningkatkan keuntungan si penjual. Tujuan yang kelima untuk menarik konsumen baru dan menyebarkan informasi. Materi yang selanjutnya ada fungsi mempromosikan produk. Fungsi mempromosikan produk yang pertama adalah menginformasikan produk. Fungsi ini untuk memperkenalkan produk dan menyebarkan informasi kepada calon pembeli sehingga dapat menarik perhatian si calon pembeli. Fungsi yang kedua ada customer loyalty. Fungsi ini bertujuan untuk perusahaan agar perusahaan bisa mendapatkan pelanggan yang loyal. Yang ketiga ada sarana komunikasi. Komunikasi antara perusahaan dan calon pembeli baru bisa terjadi apabila adanya sebuah promosi. Promosi juga bisa menjadi salah satu cara perusahaan agar bisa bertahan di pasar. Yang selanjutnya ada trial and repeat buying. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta mendapat banyak pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan brand awareness. Brand awareness ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran pembeli terhadap produk yang akan dibeli. Selanjutnya yaitu jenis promosi produk. Yang pertama yaitu promosi periklanan atau advertising. Promosi atau iklan ini berbentuk non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang niat pembelian pada konsumen. Yang kedua yaitu promosi personal selling atau penjualan tatap muka.
Biasanya bentuk promosi ini secara personal dengan presentasi lisan secara face to face. Yang ketiga, promosi publicity atau publisitas. Promosi ini berbentuk non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan cara mengulas informasi serta berita tentangnya. Dan yang keempat, sales promotion atau promosi penjualan. Promosi produk ini menggunakan kupon, pemotongan harga, perlombaan, hadiah, dan lain-lain. Yang kelima, traditional marketing. Promosi ini menggunakan media cetak. Dan yang terakhir yaitu endorsement dengan cara memanfaatkan seorang influencer yang aktif untuk mempromosikan produk dan jasa melalui media sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemasaran. Yang pertama yaitu luas tidaknya pangsa pasar. Artinya, semakin luas pangsa pasar, maka peminat semakin banyak. Yang kedua yaitu teknologi. Sebagai pebisnis yang paham teknologi akan cenderung lebih bertahan dan sukses. Yang ketiga yaitu harga jual. Sebagai pebisnis harus mensurvei harga jual dari kompetitor untuk menghindari memasang harga yang lebih tinggi. Yang keempat, keunggulan atau keunikan produk. Sebagai pebisnis kita harus memperhatikan keunggulan atau keunikan produk yang kita pasarkan. Yang keempat yaitu kejujuran. Kejujuran juga menjadi faktor penting dalam bisnis kita. Selanjutnya yaitu komponen bauran promosi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah barang atau segala sesuatu yang bisa dipasarkan. Yang kedua yaitu harga. Harga dari produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan utama dalam strategi pemasaran. Yang keempat yaitu tempat distribusi. Tempat di mana kita untuk memasarkan produk kita. Baik, di sini selanjutnya yaitu media promosi. Media promosi ada 3, melalui media sosial bisa, melalui media cetak bisa, dan melalui media elektronik. Nah, yang pertama kita bahas media sosial nih. Kita dapat mempromosikan barang yang akan kita jual melalui media sosial seperti media WA, Instagram, Twitter, Facebook, BBM, TikTok, dan lain sebagainya. Bisa juga melalui website ataupun marketplace. Nah, yang kedua ini kita bisa melalui media cetak. Media cetak ya seperti koran, majalah, spanduk, kemudian baliho, dan lain sebagainya. Yang terakhir kita bisa melalui media elektronik dengan membuat iklan semenarik mungkin ataupun bagaimana kita mengiklankannya di media TV ataupun di siaran radio. Nah, yang terakhir ada contoh promosi nih. Contoh promosi yang pertama, kita berbelanja di sebuah toko sepatu. Kita membeli 2 pasang sepatu nih, dan kemudian ada yang bilang, "Mbak, ini sedang promo, beli 2 gratis 1." Nah, berarti kita akan mendapatkan 3 pasang sepatu. Kemudian contoh yang kedua, promosi di rumah makan. Kita akan mendapatkan diskon sebesar 30% jika kita makan di tempat tersebut. Dan yang terakhir yaitu promosi di media sosial. Misalnya ini, 3 orang pertama yang memfollow akun toko tersebut atau alamat toko tersebut akan mendapatkan potongan sebesar 20% jika belanja di toko tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.